Berapa isi saldo ATM lo sekarang? Apa momen paling hancur dalam hidup lo? Momen paling hancur dalam hidup gue kalau gue bikin nyokap gue nangis. Ini nih, momen paling hancur dalam hidup gue ganti ini. Gila banget. Halo, back with your boy Bass Boy, aka the Sauce Lord, cause I'm saucy like that. Makanya hari ini gue akan main Spill the Sauce. Siap? Langsung aja Bass Boy. Let's go. Let's go. Jadi makan dulu, baru lu baca. Gue makan dulu nih. Satu aja. Satu, oke. Makan ya. Yang cilik aja. Telat gitu ya pedesnya ya. Sialan banget. Tadi gue tuh waktu makan tuh udah kayak biasa aja gitu. Tapi ini masih oke nih, masih tahan nih gue nih. Oke. Minum dulu deh. Gue mulai ya. Makan. Respond to this word. Condom. Protection, man. Melindungi Anda dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti penyakit-penyakit menular seksual. Karena ini dulu diajarin di Penjas waktu gue sekolah. Jadi kalau kata guru gue, alat ini fungsinya adalah untuk menjaga Anda saat melakukan hubungan intercourse, sexual intercourse, dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyakit-penyakit atau bahkan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Be wise, bro. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Makan dulu. Makan dulu nih. Boleh. Apa momen paling memalukan dalam hidup lo? Apa ya? Paling memalukan? Sejauh ini sebenarnya nggak ada satu momen exact yang gua ngerasa gua bener-bener malu banget dalam hidup gua. Malu pada waktu itu ada mungkin, cuman ya biasalah, malu-malu biasa. Karena menurut gua apapun yang terjadi, bad or good, it's gonna shape me into who I am. Gitu. So bijak banget gue. Sorry. Satu momen yang tadi lu bilang itu apa? Kayak contohnya misalnya, jadi dulu gua itu FYI, gue dulu gendut banget dan fashion sense gue tuh dulu fashion sense tuh kayak kesannya gue sah gitu. Nggak sih, cuma maksud gue waktu gue gendut itu selera berpakaian gue tuh selera pakaian orang kurus. Kebayang gak lo maksudnya? Kayak gue tuh suka gak sadar diri gitu loh sama bobot badan gue waktu itu. Jadi kalau teman-teman gue suka ngedik sosmed gue lama kayak di Facebook dan lain-lain, terus gue ngelihat diri gue dulu berpakaian seperti itu dengan bobot badan gue yang dulu gede banget, gue ngerasa anjing pede banget nih orang gitu, kagak sadar diri banget. Tapi sebenarnya being fat maybe gitu, it's not something you should be ashamed sih menurut gue. Selama itu lo masih nyaman dengan diri lo. Karena gak bisa gue pungkirin waktu badan gue gede gak nyaman cuy. Sesek gitu loh. Lo mau aktivitas, terutama aktivitas yang membutuhkan banyak kekuatan fisik, kayak misalnya traveling, gak usah yang jauh-jauh kayak sampai workout atau berkelahi atau apa ya gitu. Jalan-jalan aja capek men. Badan lo berat gitu loh. Kaki lo tuh capek, pasti lebih pegel. Jadi gue memutuskan kemarin tuh sebenarnya tanpa disengaja. Karena gue 2014 gue pindah kuliah. Jadi gue masuk kuliah, gue pindah ke Bandung dari Medan. Gue gak cocok sama makanannya waktu itu, gue masih butuh penyesuaian. Jadi selama setahun itu gue gak selera makan banget. Lu bayangin, gue masuk kampus 2014 sebagai maba 85 kilo. Gue pulang semester 1 cuma 53 kilo, Fet. Krempeng gitu loh. Ini sekarang better banget. Tapi ya itu sih, jadi kalau gue suka ngelihat diri-diri gue, my past life, terutama zaman-zaman SMA, kayak satu secara fisik, kayak tadi yang gue ceritain gitu kan, gue suka malu ngelihat dulu gue pernah gendut. Sama menurut gue, ini baru kepikiran sekarang, memalukannya adalah dulu gue di Medan. Jadi Medan itu kota yang sebenarnya diverse,
tapi lumayan rasis. Karena Medan kan ada Indian community-nya juga gede, Chinese community-nya juga gede. Ada kita Melayu, ada Batak, ada Nias, ada Padang. Jadi kayak Jakarta lah, melting pot sebenarnya. Cuman kalau di Jakarta definisi melting pot tuh beneran melting kan. Kalau di Medan tuh enggak. Jadi beneran setiap kaum dengan kaumnya masing-masing dan saling menjelekkan satu sama lain. Dan menurut gua dulu waktu SMA adalah orang yang rasis, bigot lah gua. Dan kalau melihat-lihat dulu memalukan ya saya dulu gitu. Gitu sih kalau memalukan. Oke. Yang berikutnya, Makan lagi nih. makan lagi. Pedes om, gila nih om. Gak berasa pakai AC anjing jadinya. Gila bet. Berapa isi saldo ATM lo sekarang? 4.000. 4 juta maksudnya ya. Bukan 4.000 rupiah ya. Gila nih masih tanggal segini udah ada 4.000. Gila gue besok makan apa cuy. Jujur awal pandemi tuh, kapan sih pandemi awal tuh? Februari akhir ya, Maret. Gue terakhir kali manggung tuh Februari, Fet. Jadi beneran gue terima cash keras Februari terakhir. Mulai dari Maret, harusnya tuh Maret akhir. Kan kebetulan gue Maret tuh rilis lagu Make Me Proud. Dan surprisingly doing well gitu loh on streaming sama di YouTube dan lain-lain. Di situ gue berpikir berarti ini kalau doing well, numbersnya lebih gede dari kemarin, rate gue nih naik, panggungan gue makin banyak. Ternyata bener di Maret akhir tuh waktu di tengahan dikabarin kalau di akhir tuh gue ada mepet lah tuh, pokoknya dalam seminggu penuh ada 5-6, semuanya di cancel men. Gila banget duit gue tuh harusnya bisa jadi puluhan juta tuh ya, vanish aja gitu, gila banget. Dan akhirnya gue memutuskan untuk balik dulu ke Medan. Orang tua gue kan berdua doang di sana. Gue anak satu-satunya. Terus gue pikir lagi keadaan kayak gini, ntar mereka susah nggak ada yang bantuin. Gue memutuskan untuk balik dulu. Gue balik selama sebulan lebih lah, hampir 2 bulan. Beres Lebaran gue balik lagi ke sini berharap kayaknya gue harus balik ke Jakarta nih karena takutnya ada gig atau ada apalah. Ternyata nggak ada sih. Sampai akhirnya gue waktu itu coba buat commission di Twitter, ngegambar digital drawing gitu, bikin vektor-vektor foto-foto orang sama ceweknya. Bayang gak sih lo buat kado-kado Enif, buat ulta-ulta cewek lah itu lah. Ya lumayan lah itu waktu itu gue bisa masih survive dan bayar kosan dan lain-lain. Sampai akhirnya di bulan November akhir itu gue sign sama Dominion. Terus gue ngerjain lagu Gemini. Anjing gila, gue akhirnya punya duit lagi bro. Wow, gue bisa nabung men. Karena gue udah ngurus tabungan kemarin. Nol seadanya nol. Cuman maksud gue hidup tanpa uang bukan suatu hal yang baru buat gue dari zaman kuliah juga. Karena menurut gue uang tuh cuma alat ya. Nggak ada dia juga sebenarnya lo bisa hidup kalau lo punya aset yang paling penting menurut gue bukan uang cuy. Aset paling penting menurut gue manusia. Hubungan baik sama orang lain. Kalau hubungan lo baik sama orang lain nggak ada duit juga. Seenggaknya makan lepas lah. Pasti. Atau seenggaknya lo pasti dikasih kerjaan kayak atau apa segala macem. Cuman deh itulah intinya sekarang ada sekitar segitu lah tuh di ATM tuh 4 ribuan lah. Boleh lah. Boleh lah. Next, gue makan dulu nih. Ntar kita bakal ada level up dikit ya. Ada level up nih. Lu nggak cukup nih nyiksa gue kayak gini nih. Gila lu. Di atas atau di bawah? Di bawah. Karena lu bisa tahu. Jadi lu punya gimana ya? Kalau lu udah pernah di bawah tuh, lu tahu lu harus ke atas. Dan di bawah tuh sulit, bro. Ya nggak? Di bawah tuh sulit, men. Sejatinya terlepas apapun itu. Karena kalau di bawah tuh kesannya bukan lu yang berbuat. Lu diperbuat kan? Iya nggak? Setuju nggak lo? Lu di bawah tuh diperbuat. Dan lo harus mencari akal segala macam, muter pikiran gimana caranya gue bisa lepas dari kondisi ini sehingga gue ke atas jadi gue yang berbuat. Ada telepon, gue matiin dulu. Gitu sih menurut gue, di atas dari bawah, gue di bawah. Lanjut, gila. Sumpah kayak nggak pakai AC cuy. Goddamn banget. Pernah selingkuh atau diselingkuhin? Gua nggak pernah selingkuh. Gua nggak pernah juga diselingkuhin. Apa gua nggak tahu ya?
gue diselingkuhin atau enggak. Yang pasti gue pernah banget lah nggak dihargain dan ditinggalin. Ya lu kayak nggak ada harga dirinya, kayak keset kaki aja. Jadi ya gue pernah di satu fase di mana emang gue juga bego waktu itu gitu. Jadi gue menjalanin hubungan yang sebenarnya logically itu tuh udah nggak make sense. Cuman emotionally gue masih nggak, ini bisa kok gitu. Kayak I could save her, she could save me. Ternyata di situ yang gue belajar the hard cold truth facts bahwasannya nobody can save you unless you. Asli loh. Ini pedes banget tai. Gue minum dulu. Level up dikit. Gak takut gue. Gak takut gue. Level up. Please. Pedes cek 0 sampai 10 levelnya berapa nih sekarang? Ini 1 sampai 10. Kalau 1 sampai 10-nya kayak gini tuh berarti 5-nya udah gila banget berarti ini. Ini 6 nih. Oke, masih remet lah, masih remet. Masih remet ya, masih remet. Belum kena KKM gue. Pertanyaan berikutnya. Boleh. Berarti gue makan dulu. Yoi, makan dulu. Gila lu. Ceritain tentang cinta terbaik lu. Anjing melankolis banget cuy. Buat gue yang kepedesan ini. Jomplang banget gitu loh treatment dan pertanyaannya. Sialan banget. Cinta terbaik gue itu yang pertama banget. Jadi setelah rough relationship yang gue jalanin kemarin yang tadi gue ceritain, itu bikin gue banyak banget mikir. Dan di fase-fase itu ternyata gue baru sadar gue gak pernah jatuh cinta sama diri gue sendiri cuy. Gue selalu, kebahagiaan gue tuh selalu gue gantungin ke orang. Ke temen gue, ke pasangan gue, ke bokap nyokap, ke lingkungan. Jadi kalau mereka lagi gak bisa bikin gue happy, gue bete banget. Dan setelah akhirnya gue cabut dari relationship yang tadi tuh ngajarin gue ternyata setelah lu berusaha nge-treat orang segimanapun untuk mereka bisa nge-treat lu baik dengan ekspektasi segitu, itu gak bisa. Tetap harus lu yang nge-treat diri lu terbaik. Dan akhirnya di lagu itu maksudnya itu jadi lagu kan. Cuman sebelum itu jadi lagu, itu pelajaran yang gue terima itu adalah kayaknya gue harus mulai mencintai diri gue sendiri. Sampai karena gue udah gak punya cewek waktu itu, teman-teman juga udah pada lulus sebagian gitu. Jadi hitungannya kampus udah sepi. Gue lagi masa-masa skripsian, banyak banget waktu buat kontemplasi lah. Dan ternyata gue menemukan bener-bener kayak akhirnya gue yakin banget kayaknya emang musik gue gak bisa lepas. Kayaknya emang di sini. Dan ternyata terlepas apapun menurut gue pribadi, gue doing pretty well lah gitu. Mungkin orang lain dalam jangka waktu lebih pendek karirnya udah jauh lebih melesat atau segala macam. Cuman itu kan orang lain. Gue ngukurnya sama diri sendiri. Dan ngukur dari diri sendiri, ngelihat perkembangan from the past sampai present point waktu kemarin gue berkaca. Damn, you did pretty well bro gitu. You should love yourself more, you should treat yourself more. Di situ gue bisa nge-treat diri gue dan lain-lain. Jadi menurut gue cinta terbaik yang pertama adalah cinta terhadap diri gue sendiri dulu. Mungkin terkesannya narsis atau egois, cuman menurut gue enggak sih. Lu semua perlu banget cinta sama diri lu. Terus yang kedua itu cinta dari bokap nyokap lah, udah pasti. Terlepas gue sering nggak sependapat sama bokap nyokap atau apapun, ya mereka tetap support gue. Walaupun support bete-bete gitu tuh nggak sih lo? Kayak kamu ngapain musik tapi, ini video kamu banyak juga ya yang liatin gitu. Dia tetap ceritain ke teman-temannya, ini nonton nih video klip anak gue gini-gini, walaupun di depan gue suka kayak udahlah nggak usah musik-musik segala macam. Jadi menurut gue itu definisi unconditional love, dimana mereka bener-bener ya udah ini anak gue, mau gimana pun dia tetap anak gue. Dan itu pure banget sih, nggak ada yang lebih indah dari itu. Itu sih Ci, pecah banget itu, kayak sambel lu nih pecah banget. Siap. Wah gila, gue nyucuknya aja kayak gak ada tenaga gitu. Oh, pertanyaan berikutnya, tanggapan orang tua lo tentang lo jadi rapper. Kayak tadi gue ceritain, mereka sebenarnya support tapi enggak, tapi support.
ya pasti kalau mereka ditanya pengennya banget from their deepest heart, nggak pengen nggak sih? Kayak terutama di Indonesia ini spesifik banget gitu loh, bukan cuma jadi musisi, jadi rapper gitu. Siapa sih yang pengen anak jadi rapper kasarnya? Jarang, pasti ada yang mau. Kayak dia ngeliat lo dari kecil tuh dikasih makan sama dia di sekolahin, wah ini gua pupuk nih gede jadi rapper nih gitu. Mana ada anjing? Kagak ada. Karena ya lo tau lah, rapper kan image-nya gitu kan, kayak wild banget, liar dan segala macam. Sejauh ini mereka support sih, dan mereka percaya sama gua. Karena mereka tahu gitu loh, maksudnya selama ini yang mereka didik ke gue, nilai-nilai yang mereka tanamin di gue tuh nggak hilang. Jadi sejauh apapun gue pergi, gue punya pagar buat diri gue. Jadi walaupun mereka di satu sisi terkadang kayak bete atau kayak, ayolah cobalah apply ke sini, apply ke sono, apply ke sini, apply ke sono, tapi mereka tetap support whatever it is I choose. Unconditional love, man. Very beautiful. Sarang he. Hah. Next nih. Minum dulu dong. Yang air enak banget air. Makan dulu. Sorry. Gue ketahuan. Enak, rasanya tuh enak. Emang tahunya enak gitu loh. Tapi ya gitu deh. Apa lirik favorit lo di lagu Gemini? Lagu Gemini tuh lirik favorit gue. Ring 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 HP berdering, di ujung teleponku dengar suaranya ring. Wajah sama cantik dengan lukisannya Keith Haring, tapi hati palsu macam lepis di taman puring. Itu sih. Itu ngehe banget menurut gue. Sengehe-ngehenya itu tuh, tapi itu the facts yang gue temuin di Jakarta. Sebenarnya nggak cuma di Jakarta ya, kemudian karena kebetulan gue sekarang posisi di Jakarta, berkarir di Jakarta, berlingkungan dan bermasyarakat di Jakarta. Ya cewek cakep banyak banget di sini cuy, banyak banget cewek cakep. Gila cuy, buyar gue minum dulu deh. Oke, gue lanjut. Banyak banget cewek cakep, modis, trendy. Bahasa Inggris tuh kalau yang kayak bahasa Inggris gitu kan, kayak itu sangat menarik banget gitu sebenarnya. Cuman banyak yang gue temukan, gak cuma di gue, bahkan di teman-teman gue, kayak superficial aja gitu. Mereka, ya gue nggak bilang cewek-cewek kayak gitu ya, cuman maksudnya kebanyakan dari yang gue temukan, terkadang penampilan di luar itu ternyata tidak seindah di dalamnya. Penampilan di luar tuh kadang menipu, bro. Terkadang menurut gue yang menipu bukan cuman mereka gitu, kita sendiri juga kayak menipu diri kita untuk mendapatkan mereka kadang tanpa kita sadari. Karena menurut kita terkadang secara wants ya, bukan needs, secara wants, kayaknya gue pengen itu yang cakep, yang badai, yang modis, yang ini itu segala macam. Tapi ternyata bukan itu yang lo butuhin, dan otak lo kayak jadinya nipu hati lo gitu. Enggak, lo tuh pengennya yang ini gitu. Akhirnya lo appear a certain way, you act a certain way to attract a certain kind of people, yang ternyata semuanya nggak seindah itu gitu. Makanya gue bilang tampilan luarnya seindah lukisan Keith Haring, tapi hatinya palsu, bre. Kayak lepis di taman puring. Boleh lah. Bijak. Pedes gila. Oh iya, boleh. Biar makin bijak nih. Siapa mantan terindah lo? Kenapa hubungan lo dengan mantan terindah lo bisa kandas? Gak terindah cuy buat gue. Gak ada yang terindah. Karena kandas. Kalau terindah gak mungkin kandas, men. Iya gak sih? Justru yang terkadang, karena orang kan suka bilangnya ya, kayak mikirin deh yang kayak lo susah banget move on atau yang segala macam berbekas buat hidup lo, tapi kandas itu terindah. Menurut gue itu harus dikaji ulang sih. Bisa jadi itu yang terburuk. Mungkin terburuk bukan dianya yang buruk ke lo, atau mungkin lo yang buruk ke dia. Mungkin lo nya juga buruk ke diri lo dalam konteks hubungan gitu. Karena itu kandas, balik lagi. Kalau emang itu indah, gak akan kandas. Gila, rapper banget gak sih gue? Filosofis banget cuy. Oh, yang terburuknya apa? Kandas terburuknya apa?
Kandas terburuknya itu sih, jadi yang kayak gue ceritain tadi. Ya udah, out of nowhere gue ditinggal. Posisinya tuh waktu itu ceritanya ditinggalnya dengan baik-baik. Dan menurut gue juga waktu itu ya udah mungkin ini memang udah waktunya gitu loh. Kumur men, gila banget. Kalau bisa sikat gigi nih gue sekarang nih. Dininggalin gue, posisi tapi bye-bye gitu. Tapi ternyata 2 hari 3 hari dari itu, jadi tuh posisi gue udah mau sidang skripsi tuh. Gue udah mau sidang lah gue ke kampus. Sebelum sidang nih mau daftarin berkas-berkas segala macem. Itu posisi udah tutup. Doi ngechat, dia bilang, lu sidang kapan jadinya? Besok. Kok tiba-tiba besok? Iya emang dikabarin sama kampus tiba-tiba besok gitu. Gue boleh datang nggak? Ya sok aja datang, gue happy dong gitu. Ternyata besok nggak datang sih, ngucapin juga enggak. Terus beres gue sidang, besoknya jadi H+1 sidang nih. Ya udah gue sebagai sarjana tapi belum kerja, gue masih belum wisuda. Itu kan enak banget tuh, leha-leha banget. Lagi leha-leha gue ngaso-ngaso buka-buka story kan. Sama reaksinya sama pedesnya sama ngeliat itu ya. Gitu maksud gue. Sama reaksinya. Dia udah jalan sama cowok men. Jalan itu bukan yang jalan-jalan baru jalan gitu, tau gak lo, yang kayak udah deket banget gitu. Kayak dem, berarti mereka menurut gue deketnya dari lama. Harusnya gak dalam hitungan 4 hari lo sedekat itu sama orang. Tapi anehnya, waktu gue putus pertama itu gue ngerasa sedih, tapi ngeliat itu sedihnya jadi hilang gitu loh. Jadinya kayak, pantas lo disuruh Tuhan cabut dari hidup gue. Kayak fuck you gitu. Terus akhirnya keluarlah lagu Dream Girl waktu itu. Itu backstory-nya tuh, ceritanya tuh gitu. Ciuman atau pelukan? Pelukan. Kenapa? Karena ciuman lo gak bisa sama siapapun. Kalau pelukan lo bisa. Dan lo butuhnya pelukan. Lo bukan butuh, maksudnya kalau lo ciuman kan lo butuh pasangan mungkin. Ya gak butuh juga sih, terserah lo gitu. Cuman kalau pelukan kan lo bahkan gak perlu pasangan gitu. Lo bisa pelukan sama temen lo. Dan menurut gue pelukan yang sincere, pelukan yang bener dari orang-orang yang peduli sama lo, yang sayang sama lo, sama kok nikmatnya dengan pelukan dari pasangan lo gitu maksud gue. Itu yang lo butuhin kan. Lo butuh ketenangan, a sense of calm di tengah-tengah badai. Anjing, gila banget. Jadi gue pelukan sih karena lebih universal. Karena menurut gue love tuh nggak satu sisi doang. Nggak cuman antara lo dan si significant other, tapi lebih ke lo dan siapapun. Dan kalau pelukan balik lagi lo bisa sama siapapun gitu. Even baru kenal, dan itu nggak weird gitu. Lumayan lu baru kenal sama orang lu ciuman, weird banget men. Kayak Baskara gitu nice to meet you, terus kayak gitu. It's fucking weird bro. It's a no man. Harus lanjut lagi, sialan. Ganja mending dilegalin atau enggak? Mending sih. Ya, kita punya soalnya. Kalau kita nggak punya tuh baru nggak usah dibahas gitu. Nggak penting buat dibahas. Orang nggak punya, kita punya banyak. Di Aceh no. Dan gede lagi ladangnya maksud gue. Kalau lu lihat di berita tuh kalau ketemu kebun apa segala macam berapa hektar. Lu bayangin kalau itu legal. Ini nggak usah dari segi rekreasional ya. Buat yang nonton jangan nganggepnya ini cuman hanya pengen, oh dia pengen nyimeng, dia pengen giting dan lain. Kagak cuy. Ini tuh lebih soal industri. Menurut gue ini salah satu jalan keluar negara kita bayar utang. Mau pakai apa lagi? Industri yang fresh sekarang. Inilah. Kalau kita bisa punya resource yang bagus, bisa dijual keluar, bisa kita kembangin, kita cultivate yang bagus. Pertama bukan soal jualan keluar doang, tapi industri di dalamnya sini kan juga jadi bikin lapangan kerja jadi banyak. Cuman gue tahu orang-orang pasti counter, emang kerja harus kerja di ganja, kerja yang lain nggak bisa. Ya udah sok kasih yang lain dong kalau gitu. Apa ya coba gitu. Karena menurut gue apalagi gitu, bingung cuy. Industri-industri lain yang udah established, menampung pekerja, udah gak akan sebanyak itu. Kan kalau industri fresh dia sekali buka banyak yang bisa diterima masif kan. Jadi menurut gue langsung ada nanti bisa dalam waktu yang cepat menurun angka pengangguran
dalam angka yang signifikan gitu loh. Karena masif, kebuka, banyak anggota baru, banyak pekerja baru. Kalau pengangguran nurun, crime juga harusnya nurun gak sih? Kalau crime nurun, siapa yang happy? Kita juga semua kan. Kalau crime nurun berarti tandanya apa? Tandanya pekerjaan banyak, ekonomi menaik, ekonomi meningkat, pekerjaan makin banyak, crime menurun. Emang lu pada nggak pengen gitu? Gue sih pengen ya. Gua, kalau lu pada nggak tahu, terserah. Jadi menurut gua mending, karena kita punya. Kalau punya tuh sebaiknya dimanfaatkan. Jangan selalu fokus penyalahgunaan. Kalau kata Dirana Rayana, kita tuh terlalu fokus sama penyalahgunaan, tapi belum pernah dibahas secara saintifik. Bahkan penelitian saintifik bener-bener di Indo dilakukan tentang pembenargunaan gitu loh. Pembenargunaan tuh bukan soal lu konsumsi pribadi, tapi kayak jadi industri, jadi jualan. Karena banyak yang bisa lo bikin gitu loh. Bukan hanya soal dikonsumsi ke dalam tubuh, kayak jadi tekstil, bahan bakar, jadi semen, jadi yang lain-lain. Kalau bisa ada bahan untuk bikin komoditas-komoditas yang harganya mahal dengan HPP yang lebih murah, why not man? Anjing. Wah, gila. Ada juga segini lagi. Set. Wah. Gila banget. Gila banget. Dengan definisi gila banget. Tapi gue tetap action. Apa momen paling bahagia dalam hidup lo? Banyak banget ya sebenarnya ya. Kalau yang paling dibilang, bingung sih gue jawabnya. Kayak kemarin gue dapet bisa berangkat ke LA gitu-gitu juga gue happy banget. Cuman gue tuh bukan tipe yang harus dapat suatu hal gede banget untuk happy. Momen paling bahagia gue belakangan ini, gue menemukan sebuah momen yang kayak gila ini nih gitu. Itu makan siang cuy. Iya, makan siang tuh sekarang gue bahagia banget. Makan siang tuh selalu gue tunggu-tunggu kayak setiap malam tuh besok makan apa ya gue ya. Makan siang tuh gue beneran bisa cut off sama dunia gitu loh. Truk, cuman ada gue sama piring ini sekarang. Tapi itu semenjak pandemi. Karena dulu gue makan siang ya take it for granted lah. Makan tinggal makan, bayar tinggal bayar, ada duit. Waktu pandemi tuh nggak ada, nggak ada duitnya gue masih bisa makan. Makannya tuh masih proper lah. Warteg tuh masih pakai ayam, masih pakai sayur, lengkap lah gitu, 4 sehat 5 sempurna. Dan gue makannya masih di kosan gue pakai AC sambil nonton di internet. Gila tuh bikin gue kayak jing. Dikala dunia lagi hancur gini, gue masih bisa nikmatin sepiring enak yang bisa buat jadi tenaga gue buat ngapain lagi ke depannya gitu. Ini tuh zen moment banget gitu loh. Jadi buat gue makan siang tuh udah happy banget gue. Karena menurut gue bahagia jangan dipatok dari hal-hal gede, terutama hal-hal duniawi. Duniawi itu maksudnya bukan yang kayak gimana bilangnya, hal-hal yang materialistik lah yang bisa diukur gitu. Karena seharusnya hal-hal kecil kayak minum segelas air juga harusnya lo bisa bikin lo happy. Coba cari kebahagiaan di hal-hal kecil gitu. Karena hal-hal besar nggak tiap hari kan kejadian di kita. Dan mungkin sebulan sekali juga belum tentu. Karena besar buat tiap orang beda-beda juga kan. Terkadang orang juga besarnya bukan menurut dia, besarnya menurut orang lain standarnya. Dia nonton siapalah, influencer siapalah, atau dia nonton artis siapa. Menurut dia besar itu dia layak happy kalau kayak gitu. Padahal menurut gue dia makan siang aja udah dia layak happy kok. Semua orang berhak bahagia cuy. Kecuali pemerkosa. Fuck you. Fuck you man. Lu tai lu. Sama koruptor lu juga lu. Udah pulang aja lu. Gila lu. Pedes nih, pedes. Aduh tumpah, sorry. Kuat kalau lanjut, hitungnya kuat sih. Lumayan kan? Kita lanjut nih. Lanjut. Boleh. Pertanyaan terakhir. 2 pertanyaan terakhir. Pas nih ada satu lagi. Apa momen paling hancur dalam hidup lo? Momen paling hancur dalam hidup gue kalau gue bikin nyokap gue nangis. Ini nih momen paling hancur dalam hidup gue ganti ini.
Gila banget. Tapi for real, kalau gue bikin nyokap gue nangis sih, dan gue bikin nyokap gue nangis, gue bukan yang sering bikin nyokap gue nangis, cuman pernah lah beberapa kali gitu karena gue bandel. Karena gue sesimpel, kadang gue suka lupa nelpon nyokap gue. Kan nyokap gue anaknya cuma satu ya. Iya, terkadang di saat gue kadang tuh dulu, terutama waktu kuliah karena gue lagi keasikan banget kan, gue baru keluar dari rumah. Jadi gue lagi overwhelmed banget sama dunia baru gue gitu. Gue keasikan banget, gue bahkan lupa, kasarnya lupa rumah lah, karena out of sight, out of mind buat gue waktu itu gitu. Dan itu menurut gue jahat banget sih gue kayak gitu ke nyokap gue. Terus nyokap gue nelpon gue nangis, dia kecewa banget ngeliat gue kayak lupa rumah dan segala macem. Wah gila cuy. Ini yang gila ya BTW. Tapi itu waktu nyokap gue nelpon gue juga gila banget gitu. Maksud gue, nyokap gue nggak ngegedein gue buat jadi orang yang lupa diri gitu loh. Toh gue juga bisa hadir di kampus ini, bisa kuliah di sini. Ini dari dia juga gitu. Ya memang gue yang ujian gitu, gue yang lulus ujian kampus itu. Cuman yang biayain, yang berangkatin gue juga lulus juga. Salah satunya juga pasti karena doa doi kan gitu. Bukan karena gue sendiri, nggak mungkin pure gue sendiri gitu. Pasti dia juga punya peran besar. Dan menurut gue, tiap gue bikin nyokap gue nangis, hidup gue hancur sih. Karena kalau nyokap nggak happy ngelihat lu susah sih menurut gue, apa segala macam tuh jadi sulit gitu, kayak nggak lancar aja. Tapi kalau nyokap, oke misalnya kayak nge-rap nih kan, nyokap nggak setuju banget juga sebenarnya gitu. Cuman gue kan nggak bikin dia susah gitu, gue nggak bikin dia sedih lah gitu, gue nggak jadi yang mengecewakan dia sampai dia menangis. Itu aja udah cukup. Karena dia tetap pasti mendoakan gue dan segala macam, jadinya lancar, ada aja rezeki, ada aja jalan, ada aja ini itu, bisa kenal ini, bisa ke situ, bisa ke sini. Itu pasti karena doa dia cuy. Menurut gue nggak ada hoki, adanya tuh doa orang tua. Karena nggak adanya pun orang tua, lu mungkin yang udah nggak ada orang tua, pasti di atas sana beliau mendoakan cuy, nggak mungkin nggak. Dia pasti melihat, memantau, itu udah pasti. Gitu deh. Gila nih, gue butuh doa orang tua gue sekarang nih. Gila banget. Lanjut ya. Yang terakhir. Boleh. Terakhir nih gue telan nih tahu. Satu hal yang lo syukuri hari ini. Hari ini, apapun yang terjadi hari ini selalu gue syukuri. Besok juga begitu. Besok gue akan mensyukuri besok. Apa yang harus nggak gue syukurin gitu. Gue masih hidup, gue masih sehat, gue masih bisa gawe, gue masih bisa bikin lagu, gue masih bisa makan. Kayak tadi gue bisa makan, gue masih bisa ketemu cewek gue masih bisa ketemu teman-teman, gue masih bisa nelpon bonyok masih ada, bonyok masih sehat. Nggak ada yang harus disyukurin. Ya emang kerjaan lagi susah, job lagi nggak banyak, manggung lagi nggak bisa. Cuman kalau terus mikir-mikir ke yang lo nggak bisa dan nggak punya, nggak ada habisnya cuy. Mending fokus sama yang lo punya aja, daripada lo fokus mikirin yang lo nggak punya, terus yang lo punya hilang, terus lo baru nyadar ternyata itu penting banget, berharga banget, waktu itu udah hilang. Sedih. Cuman kayak jadinya ya salah lo gitu. Jadinya susah juga untuk bersimpatik gitu kan di saat salah kita sendiri. Karena penyesalan tuh menurut gue suatu hal yang sangat nggak enak dirasakan. Lu susah banget lah mau ngapa-ngapain kalau ada rasa penyesalan di dalam hati. Susah banget. Mau kerja susah, mau main susah. Terus lu biasanya kalau jadinya menyimpan penyesalan di hati, lu cenderung menjadi orang yang bitter gitu loh. Yang kayak ke orang-orang juga jadinya lu nggak enak lah gitu kasarnya. Turns out cenderung jadi asshole gitu loh maksud gue. Jangan sampai lah gitu. Makanya ya, apapun yang lo terima hari ini syukurin aja. Buruk atau baik, tetap bakal jadi baik, gue yakin. Karena hal buruk juga bikin lu belajar kan gitu. Nggak ada good trip, nggak ada bad trip, man. It's just a trip, bro. Enjoy the trip. Anjing. Oh, ada satu lagi terakhir ya? Oh, ada cuy satu lagi. Lo ngeliat sambalnya berenang gitu di. Kelihatan gilapnya kesini. Iya, gila banget. Di lengkungan tahunya tuh. Silakan. Ada lake ya. Iya, di atasnya ada lake gitu, seret gitu. Wah, lu gila, Fet.
Gue telan loh. Oke, next. Coba lo rap freestyle tentang seks. Gak bisa, gue baru makan gini pedes banget. Gila, mata gue berkaca-kaca banget nih. Gue minum dulu. Wah gila cuy, gue sampai spaced out gitu loh, kayak zzz gitu. Gue udah gak mampu nih gue Fet. Gila banget. Tapi yang terakhir gila banget loh. Beneran kan tahunya gini kan, set, ada kawahnya gitu loh. Coba ya gue rap freestyle tentang seks. BTW gue Mau topik lain gak lu? apa ya, freestyle aja gitu. Sana aja dah. Minum dulu. Wah gila cuy. Capeknya tuh kayak habis ngapain gitu, kayak habis dari mana gitu gue. Padahal gue duduk doang. Udah kebayang tuh gue komuk-komuk gue ntar lo bikin jadi meme gitu kan. Saat lo bla bla bla, muka lo saat lo bla 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 bla, kentut banget, fix ke BC banget sama gue. Ke BC cuy. Freestyle, BTW gue gak bisa freestyle cuy. Gue gak bisa freestyle, gue harus nulis. Coba. Bisa gak kira-kira? Nulis bentar sambil pedes-pedes. Oh boleh, gue tulis bentar ya. Oke, ini gue mau freestyle ya. Tapi gak freestyle banget, karena gue nulis dulu tadi. Wah gila pedesnya masih dong. Oke, siapa tahu nih lirik gue jadi lebih pedes kan. Anjay. Feel like kemarin baru lulus SD, but I just turned 23 and it was yesterday. Cukup tua untuk tahu fuck them things that you possess. Kalau you cannot be you, would you call that a success? Call it what you want, call it what you please. Kali aja you found inner peace. Kali malang, kali orang, kali aja jadi orang, oh jadi orang lain you won't even realize. Asal HP iPhone 12, asalkan spirit dalam gelas, asalkan ku terlihat berkelas. Macam seri 3 body kit M3 tapi di STNK 318. Everything you do cuma pretensi, got me wondering how you tidur pulas. Only impresi tanpa ekspresi, melihat kamu aku jadi mulas. Percuma anda mengaku pop me, everybody know anda mie gelas. Itu keren sih. Bau-baunya next song tuh. Asik. Boleh tuh ditabung tuh dikantongin. Dikantongin. Call to action. Oke. Ada apa? Lagu terbaru gue Gemini, Jam in I, baru rilis. Udah ada di Spotify, udah ada di Apple Music, udah ada di Deezer. It's out everywhere basically, so go stream it. MV-nya juga udah ada di YouTube. Terus gue tanggal 17 dalam waktu dekat lagi gue akan rilis sepatu collab gue bersama Jovem, a leather brand from Indonesia. Dan ini gue desain sendiri. Jadi dengerin lagu gue, tonton videonya, komen, like, support, kasih tahu siapapun, dan jajan sepatu di gue biar gue jadi tajir. Halo para budak. Halo pada para budak rupiah. Pada burak rupiah. Halo para budak rupiah. Thanks for watching. Tonton program-program kita yang lainnya. Follow Instagram dan TikTok kita @volix_media. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau kamu kaya, sponsor video-video kita agar kita semakin kaya. Oh, satu lagi, nggak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk. Hahaha.